Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat malam horor semua? Semoga kalian dalam kondisi terbaik, sehat-sehat selalu semuanya. Pokoknya mah. Ini ada cerita bahasan tentang kos-kosan angker. Siapapun lah tahu yang namanya kos-kosan. Ini benar-benar ngejamur lah di kota-kota besar seluruh Indonesia. Banyak sekali kos-kosan. Ya, kosan ini bisa dibilang tempat tinggal sementara sih gitu, buat mereka yang lagi ngerantau, mau itu lagi kuliah atau sekolah ataupun lagi kerja. Nah, tapi ada dulu harus yang dipertimbangkan nih gitu sebelum mencari kosan yang tepat buat kalian. Mungkin ada pertimbangan dari kalian yang mencari kosan yang biayanya murah, terus kebersihannya terjamin, dan tentu keamanannya juga harus oke. Buat mereka yang mungkin biayanya berlebih, gak akan terlalu sulit lah, banyak kos-kosan bagus, semuanya terjamin dari kebersihan, keamanannya juga. Tapi mungkin juga buat mereka yang biayanya terbatas, ya alternatif lain cari yang murah, bagus, bersih, kebersihannya terjaga, keamanan juga oke, pasti ada lah. Itu juga harus diperhatikan. Tapi nih, misalnya kalau kalian udah menetapkan satu tempat atau satu kosan yang akan kamu pilih, udah oke nih, harga udah oke, kebersihan udah oke, keamanannya oke. Tapi kamu yakin gak nih kalau kosan itu gak berhantu atau gak angker? Nah, kalau emang itu kosan angker atau berhantu, kamu akan pilih bertahan di situ atau mau pergi aja dari tempat kosan itu? Karena gak bisa diprediksi juga nih yang namanya kosan angker tuh. Belum tentu kita tahu langsung kan, makanya kita harus tahu dulu nih. Istilahnya sebelum masuk ke kosan, memilih kosan tuh harus tahu dulu sejarahnya gimana, tanya-tanya dulu deh pokoknya sejarahnya gimana, apa bekas apa gitu, apa pernah terjadi suatu hal yang membuat kosan itu menjadi angker. Ya harus cari tahu dulu intinya mah. Buat mereka-mereka yang punya keberaniannya tinggi, ya itu nggak masalah. Tapi buat mereka-mereka yang punya keberaniannya minim nih, di bawah rata-rata, ya maaf harus dipertimbangkan juga nih. Karena keberanian seseorang tuh kalau dalam segi ketakutan ya beda-beda lah, nggak bisa disamain. Jadi harus benar-benar diperhatikan juga, soalnya itu akan menyangkut ketenangan kalian di saat nanti sudah menghuni kosan itu. Akan mengganggu juga kenyamanan kalian. Jadi harus diperhatikan nih hal-hal yang seperti ini. Banyak kejadian soalnya baru 3 hari udah kabur kan dari kosan karena angker ada. Nggak berapa lama kabur karena takut katanya gitu. Jadi jangan asal salah pilih, tanya dulu apa itu rekomendasi dari teman kalian atau gimana, ya tanya dulu sama teman-teman kalian yang merekomendasikan kosannya di situ. Gitu. Ini ada cerita sih bahasan soal kosan. Anak kosan yang baru diterima ceritanya dia baru diterima di sebuah universitas di kota Bandung. Nggak perlu disebutkan kuliahnya di mana, disamarkan, namanya juga disamarkan. Dan dia berasal dari kota Jawa, salah satu kota di Jawa Barat. Saya samarkan juga, sebut aja namanya Ranti gitu, seorang anak rantau yang kuliah di kota Bandung, yang sudah lelah kesana kemari mencari kosan, akhirnya menetapkan salah satu rumah itu. Ini kosannya bukan berbentuk kosan yang berjejer, ngejejer 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai gitu kan kosannya. Enggak sih, ini mah cuman rumah
Itu kosannya tuh rumah yang dipunyai sama sepasang suami istri yang sudah memiliki cukup umur lah, sudah tua. Gimana mereka tinggal di sana berdua, tapi punya kamarnya tuh 4 kamar, di mana yang satu ditinggali sama pasangan suami istri ini yang punya kosan, yang 3 kosong. Nah, yang 3 kosong ini adalah bekas dari kamar anak-anak mereka yang sekarang sudah pada berkeluarga. Ada yang kerja di luar kota, akhirnya tinggal di kota itu, ada yang ikut suaminya, gitu ceritanya. Dan Ranti pun taunya cuman segitu sejarah keluarga itu, gitu. Nah, akhirnya setelah deal-dealan harga dan Ranti memutuskan salah satu kamar, akhirnya Ranti mengisi 1 kamar di rumah itu. Selang beberapa hari Ranti tinggal di kosan itu, si sepasang suami istri yang punya kosan ini ngomong sama Ranti, Neng Ranti, bapak ibu mau menjenguk anak di luar kota, nah mungkin semingguan katanya gitu. Oh gitu bu, oh iya bu, silahkan, hati-hati di jalan aja. Nah, singkat cerita, setelah kepergian dari yang punya kosan ini untuk menjenguk anaknya di salah satu kota di Jawa Barat juga, yang rencananya hampir semingguan ini, akhirnya Ranti tinggal di rumah itu sendirian. Dan diceritakan juga sebenarnya ada seorang laki-laki yang bernama, kita sebut aja Kang Doni, adalah orang yang profesinya tuh tukang bersih-bersih di rumah itu, di kosan itu. Setelah nggak berapa lama, diceritakan Ranti satu saat, mungkin sekitar jam 1 jam 2an, Ranti tuh karena lapar mau bikin mie nih gitu. Dia menuju dapur di rumah itu. Dia akhirnya membuat mie direbus di dapur. Terdengar ada orang nanya ke Ranti, Ranti lagi apa? Nah, sosok itu, sosok suara laki-laki yang ada di belakang Ranti. Tanpa menengok ke belakang, Ranti menjawab, lagi bikin mie rebus Kang. Disangkanya Ranti itulah Kang Doni, si tukang bersih-bersih di rumah itu. Ranti berpikiran positif aja gitu, nggak berpikiran yang macem-macem lah gitu. Nah, setelah mie rebusnya jadi, Ranti mau beranjak mau makan ke kamarnya. Dia harus melewati ruang keluarga, ya ruang TV. Ranti melihat ada sosok laki-laki lagi membelakangi dia, lagi menghadap ke TV. Ranti biasa aja, oh tadi mungkin yang nanya aku gitu, kata Ranti gitu. Nah, tanpa lama juga di situ kebetulan ada Mang Doni, Kang Doni datang dari luar masuk ke rumah. Nah, nanyain nih di depan di ruang tamu, Kang Doni, kalau yang duduk di ruang TV tadi siapa? Terus dia tuh beranjak pergi ke kamar mandi. Yang mana? Kata Kang Doni gitu. Ya tadi saya lihat ada laki-laki duduk di depan TV, terus dia berdiri beranjak ke kamar mandi, sampai sekarang belum keluar-keluar. Oh, nah tanpa banyak ngomong, Kang Doni menghampiri ruang keluarga, terus menunjukkan foto-foto, ada foto-foto album di situ, menunjukkan yang mana, coba yang mana, katanya gitu. Nah, Ranti coba memilih-milih, nah menunjukkan sosoknya dari postur tubuhnya dan itu. Nah, ini yang cocok nih, yang kedua di sebelah kanan. Kang Doni situ sedikit terdiam. Ah, kayaknya Neng Ranti salah lihat, kayaknya. Salah lihat gimana Kang Doni, katanya. Yang ini bener. Iya.
Wah nggak mungkin katanya, kayaknya Neng Ranti salah lihat. Ya salah lihat gimana Kang Doni, kata Ranti gitu. Ini mah namanya Kang, nggak bisa disebutin, pokoknya mah ini si Akang ini tuh ternyata sudah meninggal Kang Neng Ranti katanya. Emang ini anaknya si ibu bapak, ini anaknya yang paling gede tapi udah meninggal lama, kayaknya Neng Ranti salah lihat. Di situ Ranti terdiam. Papa di antara bingung, perasaan nggak karuan, Ranti nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Bener Kang Doni udah meninggal gitu. Tadi saya lihat kok Kang Doni di ini yang dipoto ini duduk di depan TV terus beranjak ke kamar mandi, ke toilet. Ah kayaknya salah lihat deh, kata Kang Doni seperti itu. Ayo, di sela kebingungan Ranti, akhirnya diajak sama Kang Doni ini, ditenangkan. Ayo, biar percaya, ayo kita lihat ke kamar mandi. Ikut katanya. Nah di situ Ranti ikut ke Kang Doni. Setelah menyampai di depan pintu kamar mandi, Kang Doni mengetuk pintu kamar mandi. Ternyata emang nggak ada jawaban. Terus ternyata pas dibuka pintunya nggak terkunci. Dibukakan pintu kamar mandi lebar-lebar dan ternyata emang nggak ada siapa-siapa. Di situ Ranti makin bingung, makin nggak tahu harus gimana. Ternyata di dunia ini banyak hal-hal yang benar-benar di luar nalar, yang memang tidak semuanya bisa dipecahkan secara logika. Demikian cerita horor tentang kos-kosan angker. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share juga. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga kalian dalam kondisi terbaik, sehat-sehat selalu lah, semangat. Pokoknya yang lagi kuliah, yang lagi kerja, silahkan semangat, jaga kondisi. Sampai ketemu lagi di channel Malam Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.